Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Saya suka heran sebetulnya teman-teman dengan kristolog Muslim. Ya, mereka mengaku mereka adalah kristologi atau kristolog Muslim. Yang pembahasan mereka itu selalu berusaha memunculkan kebenaran yang lain dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau udah bicara tentang kristolog Muslim, pasti larinya kepada Yesus itu adalah nabi, manusia biasa, bukan Tuhan. Itu udah menjadi gaya mereka, para kristolog Muslim. Nah, ada satu video yang saya tonton, seorang ustadz yang mengaku sebagai kristolog Muslim. Dia menyampaikan dua pendapat dia yang berkaitan dengan Kristus, begitu. Saya mencoba untuk membagi dua bagian ya, jadi dua pendapat. Jadi saya tayangkan video yang pertama, lalu berikan komentar, dan menayangkan video yang kedua dan saya berikan komentar. Kita lihat dulu video yang pertama dari Ustadz Kristolog satu ini. Urgensi kita mempelajari kristologi itu yang pertama adalah untuk memantapkan akidah kita. Yang kedua, untuk mempertahankan akidah kita, akidah umat Islam. Yang kedua, untuk berdakwah kepada umat Kristen dan menyadarkan umat Kristen atas kesalahannya. Itu urgensi dari belajar kristologi. Sebagai contoh, untuk memantapkan iman kita. Sebagai contoh, pada surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Di situ kan disebutkan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qalal masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Jadi kafir, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Yesus dan Yesus adalah Allah. Itu kafir. Nah, kemudian yang ayat 73 Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan, yang berkeyakinan bahwa Allah adalah salah satu oknum dari Trinitas. Bagian yang pertama ini teman-teman, komentar atau pernyataan dari Ustadz ini, kristolog ya. Dia mengatakan begini, belajar tentang kristolog itu urgensinya adalah satu, untuk memantapkan iman Muslim. Kemudian untuk membuat orang Islam itu semakin kuat. Lalu yang kedua, untuk menginjil begitu ya, menyadarkan orang-orang Kristen akan pemahamannya terhadap Kristus itu yang adalah Tuhan. Jadi untuk menyadarkan begitu. Lalu dia kuatkan dengan surat Al-Maidah 72 dan 73 yang isinya adalah kafirlah orang yang menganggap Isa Al-Masih, sebetulnya di surat itu Isa Al-Masih bukan Kristus, tapi dia menggunakan bahasa Kristus. Kafirlah orang yang menganggap bahwa Kristus itu adalah Tuhan
dan kafirlah orang yang menganggap bahwa Kristus itu bagian dari Trinitas. Kira-kira begitu ya isinya ya. Kalau dalam konteks memantapkan keyakinan umat Islam terhadap iman mereka, belajar kristolog begitu, ya boleh-boleh saja mungkin ya, sah-sah saja untuk pembanding dalam kehidupan rohani mereka. Tapi kalau dalam konteks menyadarkan orang Kristen terhadap pemahaman kami yang salah, apalagi dia mengukurnya, tolak ukurnya adalah Al-Quran, buat saya itu nggak pas dan jauh sekali. Kenapa? Karena di Alkitab Kristus itu sudah final sebagai Tuhan dan tidak dibuat oleh manusia, tidak diangkat oleh manusia. Tetapi itulah catatan sejarah dan fakta bukti sejarah yang dicatat di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu final. Tidak bisa dibantah dan diganggu gugat lagi. Final. Bukan manusia yang membuatnya. Karena bagaimanapun juga Al-Quran memberikan konfirmasi tentang Injil. Injil yang diturunkan melalui Isa buat pengikutnya. Al-Quran mencatat itu loh, mengkonfirmasi itu. Ya kan? Nah, jadi buat saya kalau standarisasi iman kekristenan diukur dari standarisasi Al-Quran, ya nggak bisa lah. Saya pikir berbalik juga dengan mereka. Tidak mungkin standarisasi mereka itu diukur oleh Alkitab. Ya kan? Kita punya kitab masing-masing. Dan sekali lagi kami beriman terhadap apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yang tema besarnya itu adalah Yesus adalah Tuhan juru selamat bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Itu tema besarnya. Tema besar di dalam Alkitab, anugerah di dalam Yesus yang menyelamatkan. Gitu. Jadi kalau bilang mau menginjil kepada orang Kristen dengan gaya kristolog untuk menyadarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, saya pikir ini lelucon. Sebuah lelucon dari seorang ustadz yang satu ini. Sedang ngelawak istilahnya gitu. Aneh aja gitu. Lalu yang kedua, di video yang kedua ini teman-teman, ada hal yang buat saya dia blunder dan menjadi aneh. Tapi mungkin dia nggak sadar ya. Kita lihat, lanjutkan video berikutnya. Nah, kita lacak tentang kepercayaan bahwa ya, kepercayaan yang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Yesus adalah Allah. Nah, kita bisa membuktikan di dalam kitab suci mereka, ternyata itu bohong semua. Yang sampai sekarang kalau kita tanya orang Kristen, karena mereka berpegang pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang pada ayat 14, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah firman. Nah, kita tanya pada semua pendeta, kalau Yesus itu adalah firman dan firman adalah Tuhan, berarti ucapan Yesus adalah firman. Nah, firman itu berwujud manusia, yaitu Yesus, berarti Yesus sejak kecil itu adalah Tuhan dan firman. Lah kita tanya pada orang Kristen, jangan hanya sekedar mengklaim bahwa Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan. Nah, pertanyaan dan permintaan saya, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus. Katanya Yesus itu adalah firman. Tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau Anda bisa tunjukkan, saya masuk Kristen. Kalau tidak bisa,
tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah firman, itu bohong, itu kebohongan publik. Nah, biasanya mereka beralasan, memang ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun tidak dicatat karena ini masih belum memberikan pengajaran. Sebab Yesus tidak mau bertabrakan dengan hukum Yahudi, di mana laki-laki boleh mengajar itu kalau sudah usia 30 tahun. Lah baru usia 30 tahun sampai selanjutnya barulah dicatat ucapan-ucapan Yesus. Nah, mereka biasanya berdalil begitu, tetapi mereka lupa. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52 itu diceritakan Yesus, ya, ada catatan ucapan Yesus ketika Yesus masih usia 12 tahun. Nah, berarti kan katanya ucapan Yesus baru dicatat setelah usia 30 tahun. Tapi ternyata di Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 42 sampai ayat 52 itu ucapan Yesus saat Yesus usia 12 tahun sudah dicatat itu. Ada catatannya. Berarti buang itu ayat. Saya memberikan judul untuk video yang kedua ini adalah dia bertanya, dia yang jawab. Dia bertanya, tapi dia yang jawab. Pertama begini teman-teman. Dia melemparkan satu tuduhan kepada kita bahwa orang Kristen itu berbohong, melakukan pembohongan publik, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Alkitab tidak mencatatnya. Ya kan, tidak mencatatnya. Dia mengatakan begitu. Jadi melakukan pembohongan publik. Bagi kita sesama orang Kristen, pasti tahulah ya apa yang dicatat di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru itu syarat dengan isi-isi muatan-muatan menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan, baik secara langsung maupun dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk mujizat-mujizat, kemudian penyataan-penyataan yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tuduhan dari Ustadz yang kristolog yang satu ini ya, kita perlu tanya ke dia kalau memang betul bohong. Coba buktikan dulu gitu loh. Di mana bohongnya gitu. Dia juga harus ada alat buktinya. Kemudian yang kedua begini teman-teman. Dia menantang pendeta-pendeta untuk menjawab pertanyaan dia. Kalau bisa dijawab, dia masuk Kristen. Ya itu gaya-gaya semua lah ya. Mulai dari Dr. Zakir Naik, begitu ya. Gurunya Zakir Naik, saya lupa namanya siapa gitu ya. Teman-teman bisa bantu tulis di komentar sini. Kemudian banyak mualaf-mualaf dan ustadz-ustadz yang lain, sama gayanya sama. Kalau berani menjawab, bisa menjawab, kami masuk Kristen. Tapi yang satu ini lucu. Lucunya gini, dia tanya kan, berdasarkan konsep kekristenan, diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka dia mengatakan berarti Yesus itu yang adalah firman manusia. Ya kan firman menjadi manusia, dia manusia. Nah berarti dia sebagai manusia tinggal di bumi berbicara. Nah, tunjukkan bukti kepada saya, kata dia, di mana Alkitab mencatat perkataan Yesus dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun. Tunjukkan kepada saya. Lalu dia memberikan semacam sebuah tantangan, lalu mengatakan tidak mungkin mereka bisa tunjukkan.
pasti mereka akan berdalih begini. Oh, sebagai seorang Yahudi, Yesus tidak mau menentang adat Yahudi, di mana orang Yahudi itu baru boleh mengajar di usia 30 tahun ke atas. 30 tahun dan sampai ke atas begitu. Jadi tidak ada catatan itu menurut dia. Jadi dia yang tanya, dia jelaskan, nanti dia jawab. Ini lucu ini. Lalu dia bilang, mereka lupa bahwa di dalam karangan Lukas, maksudnya Injil Lukas ya, di dalam karangan Lukas itu dicatat Yesus mengajar di usia 12 tahun di Bait Allah. Tadi dia bertanya, berikan saya satu ayat yang menjelaskan Yesus, perkataan Yesus, ya, yang mencatat perkataan Yesus dari umur 1 tahun sampai 30. Lalu dia yakinkan, pendeta nggak tahu, paling berdalih. Lalu dia jawab, ada di Injil Lukas. Kalau sudah tahu, kenapa tanya? Jadi tantangan dia untuk masuk Kristen harus. Dia bilang kalau tidak tahu, tutup mulut. Saya tutup mulut. Tutup mulut, lalu tidak usah bahas-bahas Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya tutup mulut. Dan Pak Ustadz yang jawab. Dia jawab loh. Dia tahu di Injil Lukas itu ada. Kalau begitu kenapa tanya? Nah, tantangannya gimana nih? Harus dia terima tantangannya. Dia yang tanya, dia yang jawab. Ya kan? Jadi teman-teman, kesimpulannya begini. Intinya adalah mereka itu pokoknya harus membuat Yesus itu bukan Tuhan. Saya pernah berkata di video yang lalu mungkin ya, kalau saya nggak salah gitu. Saya mendengarkan dari seorang dosen yang luar biasa ya di STT Sekolah Tinggi Teologi. Dia mengatakan begini. Kealahan Yesus diakui atau tidak diakui oleh manusia tidak akan mengubah kealahan Yesus. Artinya Yesus tetap Allah. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, Yesus tetap Tuhan. Itu aja. Dan konfirmasi Alkitab gitu loh. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tidak bisa dia mengukur keimanan Kristen itu berdasarkan kitabnya Pak Ustadz ini. Lalu Alkitabnya kami diapakan? Iya kan? Kami punya Alkitab yang sudah final, yang membicarakan, mencatat tentang kealahan Yesus. Udah final. Nggak bisa diganggu-gugat. Berabad-abad itu sudah ada gitu loh. Sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak pernah berubah konsepnya, tidak pernah berubah catatannya. Gitu loh. Jadi harus diingat itu. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita teman-teman Kristen, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya bahwa di dunia ini tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Apapun itu, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan yang sejati. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel ini. Saya berharap teman-teman tetap subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.